Sedikit lagi, kata temanmu, mereka memimpin grupmu. Dan saat kamu semua muncul dari hutan, sentermu menerangi pagar rantai yang tinggi dengan kawat berduri yang digantung di atasnya. Bagaimana kita bisa melewati itu? Salah satu temanmu bertanya, dan pemimpin kelompok punya jawabannya. Mereka mengarahkan senter mereka beberapa meter ke bawah di mana kamu melihat pohon pinus besar yang tumbang ke pagar, menciptakan jembatan yang seharusnya bisa kamu lewati untuk melewati penghalang. Kamu dan sekelompok temanmu bergiliran memanjat pohon yang tumbang sebelum turun di sisi pagar yang lebih tinggi. Setelah membersihkan diri, kelompokmu berjalan lebih jauh ke tempat terbuka sampai kamu tiba di rangkaian rel kereta api tua yang berkarat dan terlihat seperti sudah lama tidak digunakan. Lalu, salah satu temanmu yang lebih tidak percaya bertanya, apa yang seharusnya terjadi? Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa jika kita beruntung, kita akan melihatnya. Lihat apa? Cahaya hantu. Mereka kemudian menjelaskan bahwa pada malam-malam tertentu, cahaya misterius akan muncul di tempat terbuka ini, berkeliaran di sekitar rel kereta api. Apa itu? Kamu bertanya. Temanmu memberitahumu bahwa bertahun-tahun yang lalu, mungkin 100 atau lebih, ini dulunya adalah jalur kereta api yang ramai dan sibuk. Suatu malam, seorang pekerja Union Pacific keluar untuk memeriksa sebagian rel yang diduga rusak. Pekerja itu keluar pada malam hari dengan lenteranya yang redup, dan dia berjalan di sepanjang rel sampai dia berhenti di tempat terbuka ini. Dia melihat apa yang tampak seperti kerusakan pada salah satu rel dan membungkuk untuk memeriksanya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tidak mendengar kereta meluncur ke arahnya atau mendengar fluid di malam hari. Tapi pria itu tidak akan pernah mendengar apapun lagi saat bang, kereta memutus kepalanya. Sekarang, dengan hanya lenteranya untuk membimbingnya di malam hari, pekerja kereta api tanpa kepala mengembara di tempat terbuka ini, masih mencari kepalanya yang hilang. Itu cerita bodoh, kata salah satu temanmu. Bagaimana mungkin seseorang tidak tahu rangkaian kereta? Aku tidak tahu, tapi itu benar. Tidak benar. Saat keduanya bolak-balik, kamu tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Hei, lihat ke sana. Semua orang mengikuti arah yang kamu tunjuk dan melihatnya. Sebuah bola cahaya redup tergantung di udara. Lihat, kata temanmu. Sudah kubilang, itu benar. Dia melangkah ke arah bola cahaya dan saat dia melakukannya, itu bergerak. Melayang mundur dengan kecepatan yang sama saat dia maju, seolah-olah menjaga jarak yang sama persis. Ketika temanmu mundur selangkah, cahaya bergerak sama. Lihat di sana, kamu berkata. Ada lagi, apa yang sedang terjadi? Apakah ini hantu beberapa pekerja kereta api tanpa kepala? Semua mencari tengkorak mereka yang hilang. Cahaya ini lebih terang dari yang lain. Dan bukannya menjaga jarak tertentu dari grupmu, itu perlahan-lahan bergerak ke arahmu. Apa yang kita lakukan? Tanya seorang. Aku tidak tahu, ketua berkata. Aku belum pernah berurusan dengan hantu sebelumnya. Cahaya terus bergerak menuju grupmu dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Membeku dalam ketakutan, kamu menyaksikan cahaya melewatimu dan teman-temanmu mulai berteriak. Saat itu diserap masuk ke dalam dadamu. Tangisan mereka menjadi teredam, terdengar bagimu seolah-olah mereka berada di bawah air. Dan pendengaranmu bukan satu-satunya yang terasa seperti itu. Seluruh tubuhmu tiba-tiba terasa seolah-olah kamu tenggelam dalam cairan. Kamu tidak bisa bernafas dan kamu meronta-ronta di udara. Mencoba berenang tapi tidak ada apa-apa di sana. Kamu berteriak dan tersedak lalu jatuh ke tanah. Saat bola cahaya melewatimu seolah-olah kamu tidak ada di sana, meninggalkanmu di tanah terengah-engah. Teman-temanmu bergegas untuk membantumu, menanyakan apa yang terjadi, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan karena dua cahaya yang lebih besar dan lebih terang telah muncul. Kamu takut dengan apa yang mungkin itu lakukan terhadapmu, tapi bahkan sebelum kamu sempat berpikir untuk mengeluarkan suara dari kegelapan, berhenti di situ. Dua bola cahaya besar itu adalah lampu besar yang terpasang di bagian depan SUV hitam, dan sepasang penjaga bersenjata yang tampak marah baru saja keluar dari sana. Hal terakhir yang kamu dengar adalah salah satu dari pria berkata, "Aku tidak percaya, kita harus menghadapi ini." Sebelum kamu merasakan sengatan anak panah mengenai pahamu dan penglihatanmu menjadi gelap, kamu membuka matamu untuk menemukan bahwa kamu sedang duduk di mobilmu sendiri dengan teman-temanmu. Mereka juga tampaknya telah tidur dan baru saja bangun. Kamu parkir di sisi jalan di sebelah hutan lebat pohon pinus dan matahari baru saja mulai terbit. Apa yang tadi harus kita lakukan? Salah satu temanmu bertanya dari kursi belakang. Aku tidak ingat, katamu. Tapi matahari akan terbit. Ayo pergi dari sini. Dan kamu mengantar sekelompok temanmu kembali ke rumah tanpa ingat kejadian malam sebelumnya. Kelompok remaja ini cukup beruntung. Apa yang mereka pikir tidak lebih dari sebuah legenda urban yang dikenal sebagai cahaya Gordon sebenarnya adalah anomali misterius dan berbahaya yang organisasi SCP lebih kenal sebagai SCP-2640. SCP-240 adalah anomali temporal yang ditemukan dalam area 5.000 meter persegi di dekat kota Gordon, Arkansas. Daerah ini tertutup rapat dengan pohon pinus dengan satu-satunya benda buatan yang ditemukan di dalamnya adalah satu set rel kereta api yang membagi dua daerah tersebut. Yang paling menarik dalam SCP-2640 adalah
entitas aneh yang bermanifestasi di dalamnya. Dikenal sebagai SCP-2640-1, entitas ini adalah bola cahaya mengambang yang mampu muncul sendiri atau dalam kelompok meskipun tidak lebih dari 12 sekaligus yang pernah diamati bermanifestasi pada waktu yang sama. Cahaya mereka akan bervariasi dalam intensitas dari 75 hingga 450 lux, yang kira-kira setara dengan kisaran cahaya yang dihasilkan oleh bola lampu standar, dan warnanya selalu putih kebiruan. Lampu biasanya akan terlihat bergerak lambat di dalam SCP-2640, meskipun mereka telah diamati bergerak cukup cepat pada kesempatan tertentu, dengan yang tercepat setelah diukur berjalan dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Ada juga hubungan antara luminositas entitas dan perilaku mereka, yang diukur kurang dari 150 lux tidak akan berinteraksi dengan manusia, melainkan menjaga jarak setidaknya 20 meter dari pengamatan dekat setiap saat. Upaya untuk bergerak lebih dekat akan menyebabkan entitas bergerak menjauh dengan kecepatan yang sama, memastikan bahwa itu mempertahankan jarak 20 meter yang sama setiap saat. Di ujung skala yang berlawanan yang mendekati 450 lux sangat aktif dan akan mendekati juga bahkan berinteraksi dengan manusia. Dalam beberapa kasus, entitas SCP-2640-1 yang lebih terang akan benar-benar menembus benda padat termasuk manusia, yang menyebabkan sensasi yang sangat aneh bagi orang yang terlibat. Ketika ini terjadi, subjek telah menggambarkan sensasi tersuspensi dalam cairan atau mengambang di kolam renang, meskipun tidak ada perubahan fisik luar pada mereka. Perasaan berada dalam air ini akan dimulai saat entitas 2640-1 melakukan kontak dengan tubuh mereka dan akan berhenti setelah tidak lagi menyentuh mereka. Entitas SCP-2640-1 tampak terikat pada area SCP-2640, dan semua yang mendekati perbatasan akan perlahan meredup hingga menghilang sepenuhnya. Untuk lebih memahami sifat SCP-2640 dan khususnya entitas 2640-1 yang ditemukan di dalamnya, sebuah ekspedisi ke area tersebut menggunakan anggota tingkat D telah disahkan. 3 tingkat D dilengkapi dengan peralatan khusus yang mampu mengukur distorsi realitas relatif di area tertentu dan diperintahkan untuk mengikuti sepanjang rel kereta api yang berjalan di dalam SCP-2640 dengan perintah untuk melaporkan apapun yang mereka alami yang tidak biasa. Saat mereka masuk lebih dalam ke SCP-2640, peralatan mereka mendeteksi efek distorsi realitas yang signifikan, dan saat itu entitas SCP-2640-1 mulai muncul. Meskipun cukup takut dengan apa yang mereka anggap sebagai hantu, anggota tingkat D berada di bawah perintah ketat untuk tidak lari. Suatu 2640-1 yang berada di ujung skala yang lebih terang mendekati salah satu tingkat D dan melewati tubuhnya, membuatnya mengalami sensasi berada di bawah air, dan karena dia tidak bisa berenang, membuatnya percaya bahwa dia mungkin tenggelam. Entitas itu melewatinya dengan aman dan dia tidak memiliki luka yang bertahan lama, setidaknya tidak ada luka fisik. Setelah tes ini dan mengingat efek distorsi realitas yang sangat tinggi yang terdeteksi di area tersebut, peneliti Dr. Connors berteori bahwa SCP-2640 mungkin salah satu anomali temporal terkuat di planet ini. Laporan selanjutnya berhipotesis bahwa SCP-2640-1 sebenarnya adalah bentuk kehidupan dari periode waktu lain yang dapat kita lihat secara visual. Karena anomali ini, meski kita tidak dapat berinteraksi dengannya, agar kita tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kontinum ruang atau waktu. Dr. Connors juga mencatat bahwa area SCP-2640 tampaknya tumbuh perlahan, dan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, beberapa siang Anastasakos Constant Temporal Sinks atau SACS diizinkan. Dan itu adalah hal yang baik karena SACS diinstal, karena segera ada insiden yang akan membuktikan betapa perlunya mereka. Dalam tanya jawab setelah acara tersebut dengan Tony Hargrove, staf support teknis tingkat 3, organisasi SCP mengetahui kenyataan yang mengerikan tentang sifat sebenarnya dari SCP-2640. Hargrove menjelaskan bahwa dia dikirim ke SCP-2640 untuk menilai kerusakan aset organisasi setelah tornado besar melewati area tersebut. Dia menjelaskan bahwa ketika listrik masih mengalir ke lokasi, salah satu SACS telah rusak dan perlu diganti, sehingga tim pemeliharaan dikirim untuk memasang cadangan yang disimpan di lokasi. Saat tim pemeliharaan mendekati area di mana SACS tidak lagi berfungsi, mereka melaporkan bahwa ada banyak 2640-1 yang keluar, lebih banyak dari yang pernah mereka lihat sebelumnya dan masa yang lebih terang dari biasanya. Segera setelah mereka melaporkan ini, Hargrove kehilangan kontak dengan tim pemeliharaan dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saat dia memasuki area SCP-2640, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya ada beberapa 2640-1 dari biasanya, tapi ratusan, bahkan mungkin ribuan mengambang di sekelilingnya. Ada begitu banyak sehingga mereka menerangi langit yang membuat dia bahkan tidak membutuhkan senter. Hargrove mengikuti rel kereta api yang sama dengan tim pemeliharaan, dan setelah berjalan
beberapa ratus meter, dia melihat sesuatu di lumpur di sebelah rel. Itu adalah temporal sink pengganti yang seharusnya mereka pasang, dan ada darah di atasnya. Dia menyadari bahwa tidak hanya ada darah di mesin itu, tapi ada di mana-mana, menutupi tanah di sekelilingnya. Kemudian dia melihat sesuatu yang lain, SCP-2640-1 di dekatnya, tapi nampak berbeda. Saya tidak ingat bagaimana saya pertama kali melihatnya, katanya. Tepat di belakang bola, ada tempat di mana tidak hujan. Seperti itu sedang mengacau di sekitar masa yang tak terlihat, sesuatu yang besar di balik setiap bola. Dan begitu saya melihatnya, saya tidak bisa melupakannya. Hargrove mencoba menjauh dari makhluk itu dan jatuh ke parit di samping rel, mencengkeram saks di tangannya saat makhluk itu tampak berenang ke arahnya. Saat dia berbaring diam di selokan, dia merasakan bahwa 2640-1 ini tidak hanya bergerak secara acak ke arahnya, tapi juga mencarinya. Di mana kekosongan hujan berhenti menyelimutinya di udara, dia berusaha untuk berbaring setenang mungkin, masih memegang erat saks. SCP-2640-1 berbalik dan mengitarinya, seperti hiu yang mencari mangsanya di awan darah sebelum meluncur ke pepohonan. Pada saat itu, Hargrove tahu bahwa entitas SCP-2640-1 tidak seperti yang organisasi pikirkan. Ini bukan hanya bola cahaya indah yang menari dan bermain dalam kegelapan. Mereka adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang berbahaya. Dia juga tahu bahwa tim pemeliharaannya tidak akan pernah ditemukan, dan parit tempat dia berbaring itu perlahan terisi air hujan bercampur dengan darah mereka. SCP-2640 memburu mereka dan mereka tidak pernah tahu. Hargrove tahu apa yang harus dia lakukan. Dia merangkak melewati parit, berhenti setiap kali 2640-1 mendekatinya, menahan nafas sampai lama setelah itu berlalu. Butuh berjam-jam merayap di dalam air dan lumpur sampai akhirnya dia mencapai titik di mana saks yang rusak itu berada. Dia berhasil menyalakan temporal sink baru, dan saat dihidupkan, dia menyaksikan lampu 2640-1 di sekitarnya perlahan mulai memudar dan kemudian menghilang sekali lagi. Kematian 4 anggota organisasi yang berada di tim pemeliharaan serta 6 warga sipil lainnya yang terbunuh dikaitkan dengan tornado, dan Mr. Hargrove meminta agar dia diberi amnesti tingkat B dan penugasan kembali ke lokasi baru. Keduanya saat ini masih menunggu persetujuan. Jalur rel yang menuju SCP-2640 telah dinonaktifkan, dan pagar pelistrik setinggi 3 meter telah didirikan di seluruh area untuk mencegah warga sipil mendekat. Tidak kurang dari 8 siang Anastasakos Constant Temporal Sinks ditempatkan di area sekitarnya untuk mencegah penyebaran SCP-2640 lebih lanjut, dan reaktor air bertekanan mini di bawah tanah telah dipasang di lokasi untuk menyediakan daya yang konstan dan tidak terputus. Biro Disinformasi memiliki kampanye penyebaran berkelanjutan untuk memajukan gagasan bahwa cahaya SCP-2640-1 tidak lebih dari legenda urban, dan jika ada warga sipil yang berhasil menyaksikannya, mereka diberi amnesti tingkat B untuk menjaga tingkat euklid ini sebagai anomali rahasia. Apa sifat sebenarnya dari SCP-2640, dan mungkin yang lebih penting, SCP-2640-1? Apakah kelolosan realitas kita ini melihat ke masa lalu ketika daerah ini ditutupi oleh lautan purba, atau sekilas ke masa depan ketika laut telah menelannya sekali lagi? Apapun jawabannya, kenyataannya ada sesuatu di sana sekarang, sesuatu yang berhasil menembus tabir waktu dan menjadikan kita mangsanya. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-4434 ikan sungut ganda untuk anomali lain yang memiliki teknik yang sangat mengesankan untuk memikat mangsanya, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan anomali lain saat kami menyelidiki lebih jauh dan lebih dalam ke arsip rahasia organisasi SCP.